Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Man hafizal jawariha aminal jawariha. Man hafizal jawarih, siapa orang yang menjaga anggota badannya. Aminal jawarih, aman anggota badan itu dari penyakit atau dosa-dosa. Di pertemuan yang lalu diperintahkan untuk menjaga hati. Karena hati menjadi pokok dan tempat pemberian kemuliaan, keistimewaan dari Allah untuk hamba. Kali ini menjaga anggota badan yang zahir. Yang dimaksud mata, lisan, telinga, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Lah kita harus menjaganya pula. Selain menjaga hati, juga menjaga anggota 7 ini dari kemaksiatan-kemaksiatan. Setiap anggota badan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tugas-tugasnya. Mata melihat. Tentunya yang dilihat, yang diperintahkan oleh Allah adalah melihat Al-Quran, melihat hadisnya Rasul, melihat orang tua dengan ta'zim, dengan penghormatan, melihat orang-orang yang dicintai oleh Allah daripada para aulia dan ulama al-amilun, melihat segala ciptaannya Allah yang dapat menambahkan dan menguatkan keimanan kita kepadanya untuk kita tafakkuri dan renungi gunung, langit, bumi, lautan, pepohonan, hewan, dan yang lain sebagainya. Lisan untuk berbicara, untuk ngomong. Yang diperintahkan oleh Allah, zikir,
berdoa, mengingatkan dan menasehati orang-orang yang salah, orang-orang yang lupa, orang-orang yang tidak mengetahui. Telinga untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis-hadisnya Nabi, mendengarkan cerita para Nabi, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan cerita para aulia, para ulama, untuk kita dapat teladani dan kita tiru kehidupan mereka. Tangan untuk memegang, untuk mengambil, untuk menuntun, ya, untuk mengangkat, membawa, tentunya semuanya itu dari segala yang dicintai, diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kaki dibuat untuk berjalan menuju tempat-tempat yang diridhoi, masjid, musola, majelis ilmu, majelis zikir, ya, silaturahmi, ya, menjenguk orang yang sakit, menghantarkan jenazah dan yang lain sebagainya. Masing-masing daripada anggota badan ini diciptakan oleh Allah, ada fungsi utama untuknya. Dan Allah memberikan warning, jangan sampai anggota-anggota ini kita gunakan untuk bukan fungsinya. Karena itu dapat merusak. Seperti kendaraan. Kendaraan itu ada fungsinya. Oh, kendaraan ini untuk ini. Kendaraan ini untuk ini. Nah, kalau kita rubah, itu dapat merusak. Dapat menghancurkan dan yang lain sebagainya. Begitu pula anggota badan ini. Lah, anggota badan ini hendaknya kita jaga dari maksiat-maksiatnya. Karena setiap kenikmatan dari anggota badan ini nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban darinya. Dan anggota badan ini akan menjadi saksi dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita ucap di hadapan Allah. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, yaitu telinga, wal basara, penglihatan, mata, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu bakal dipertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah. Kamu dikasih telinga, kamu gunakan untuk apa? Kenapa kamu dengarkan ini? Kenapa kamu dengarkan itu? Kenapa kamu tidak dengarkan ini? Kenapa kamu tidak dengarkan itu? Karena alasan orang-orang kafir nanti itu, di antara penyesalan mereka, mereka ngomong, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna min ashabis sa'ir. Coba dulu kami dengarkan, ngikuti apa yang kami dengarkan, dan kita ngerti, nggak mungkin kita akan menjadi penghuni neraka. Nah, karena itu kita harus menjaga telinga ini. Kenapa akan dimintai pertanggungjawaban? Kenapa kamu dengarkan cacian? Kenapa kamu dengarkan ghibah?
Kenapa kamu dengarkan dengannya adu domba? Apakah semuanya itu memberikan manfaat untukmu, menguntungkanmu, meningkatkan derajatmu, meningkatkan keimanan kamu? Kenapa kamu gak gunakan mendengarkan ini yang dapat meningkatkan keimanan kamu, ketakwaan kamu, meningkatkan ibadahmu? Mata juga gitu. Wal basara, mata, penglihatan. Kenapa kamu tidak pernah berpikir dari apa yang kamu lihat, kebaikan untuk kamu tambahkan atau kamu lakukan seperti yang kamu lihat, keburukan untuk kamu tinggalkan, justru kamu melakukan sebaliknya. Keburukan kamu lihat, kamu ikuti, kebaikan kamu tinggalkan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mau nggak mau kita harus menjaganya. Dan anggota badan ini akan menjadi saksi. Karena itu dimanapun kita berada, walaupun tidak ada yang mengetahui dan melihatnya, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, anggota badan yang akan ngelapor. Selain tempat kita lakukan keburukan itu, kejahatan itu, anggota badan kita akan melapor. Tangan kita akan melapor, kaki kita akan melapor, akan melapor. Kulit kita ini ikut akan melapor. Mereka yang dijebloskan ke neraka itu protes ke kulit-kulitnya atau ke anggota badannya. Wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina. Mereka kan berkata kepada kulit-kulitnya atau kepada anggota badannya, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian ini menjadi lawanku? Kenapa menjadi lawanku? Ibarat kata itu, kamu ini aku jaga dari panas, aku jaga dari luka, aku perawatan menghabiskan uang banyak untukmu, kotor aku bersihkan, tapi kenapa engkau menjadi lawan kami? Dijawab, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat kami bicara ini, yang membuat segala sesuatu berbicara, Allah Subhanahu. Mereka berbicara karena apa? Allah yang memerintahkan, yang menciptakan. Kalau kita nyuruh kulit ngomong, nggak iso ngomong kulit deh. Kita nyuruh mata kita ngomong, nggak bisa ngomong. Telinga ngomong, nggak bisa ngomong. Tapi kalau Allah yang nyuruh, Allah yang memerintah, yang nggak masuk akal bisa masuk akal. Kenapa? Dari Allah yang memiliki segalanya. Bayi, mana ada bayi bisa ngomong? Bisanya nangis. Tapi ketika Allah yang memerintahkan bayi itu untuk ngomong. Sehingga diriwayatkan ada 3 bayi dalam sejarah itu bisa berbicara. Dan itu pun nggak setiap hari. Waktu dibutuhkan dan diperintahkan oleh Allah untuk berbicara, mereka berbicara. Akan mengadu kepada Allah, menjadi saksi ini. Nah, karena itu kita ini harus menjaganya, walaupun tidak ada yang mendengar, walaupun tidak ada yang melihat. Bukan berarti tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, bebas kita. Jangan. Ini anggota badan kita ini yang akan ngomong nanti, yang akan berbicara. Kita kan selama ini kan seperti itu, dalam sing delok, dalam sing krungu,
Tidak ada yang tahu. Masa aman. Ingat, tangan ini makhluknya Allah. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ketika tangan-tangan kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mengadu, nggak bisa tutup mulut. Mulut kita aja bisa tertutup ketika diperintahkan oleh Allah untuk diam, ketika diizinkan untuk tidak berbicara. Kecuali orang-orang yang atau makhluk yang diizinkan oleh Allah. Dalam ayat Al-Quran itu, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Tidak ada satupun manusia makhluknya Allah nanti yang ngomong illa man adzina Allah, kecuali yang diizini oleh Allah. Nah, kalau yang diizini oleh Allah, dia akan berbicara, dia akan ngomong dan tidak akan bohong, jujur, nggak akan dusta. Nah, karena itu harus kita jaga anggota badan ini. Lah kalau kita jaga anggota badan ini dari kemaksiatan, kita akan aminal jawarih, aman dari dosa-dosa, aman dari penyakit, aman dari hal-hal yang umumnya terjadi ketika anggota badan itu tidak dijaga dari kemaksiatan. Khususnya lisan dan juga kemaluan. Karena diriwayatkan dari Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man yatakaffalu li bima baina lahyai wa rijlai atakaffalu lahu bil jannah. Nabi bersabda tuh, siapa yang menjamin dengan meninggalkan maksiat antara lahyai, yang dimaksud lisan, warijlai, dan antara dua kakinya, yang dimaksud kemaluan, atakaffalu lahu bil jannah, aku jamin dia, aku jamin untuknya surga. Jadi aku pastikan surga untuknya. Yang menyatakan Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi yang bersabda. Yang menjaga dua ini, lisan dan kemaluan, aku jamin dia surga. Karena banyaknya kemaksiatan dan hampir semuanya besar dari dua hal ini, utamanya lisan. Bohong, menggunjing, mengadu domba, fitnah, sumpah palsu, bersaksi melawan kebenaran, dan yang lain sebagainya. Ini maksiat keluar dari lisan. Lah kalau kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadisnya Nabi, rata-rata kemaksiatan lisan ini dampaknya sangat besar. Bohong membuat orang dilaknat oleh Allah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, dilaknat sama Allah, dijauhkan dari rahmatnya. Kebohongan itu di dalam hadis disebutkan innal kadzba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu membuat orangnya terus melakukan kejahatan, kemaksiatan. Lah umumnya orang yang bohong itu akan terus menutupi kebohongannya dengan
kebohongan. Kenapa? Kalau dia jujur membongkar kebohongan yang pertama. Sehingga rata-rata orang yang bohong akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan. Lah kalau sekali bohong akan terus bohong, lama-kelamaan menjadi apa? Pembohong. Lah kalau sudah menjadi pembohong, annar, tempatnya nerakanya Allah. Itu masih dari satu kemaksiatan dari lisan. Belum kemaksiatan lain. Kalau kita bahas tentang riba, ya, tentang adu domba, dan lain sebagainya, hadisnya, ayatnya banyak. Belum mencaci orang, menghina orang, banyak maksiatan dari lisan. Dan hampir rata-rata dalam ayat Al-Quran itu menyebutkan tentang kemaksiatan, keburukan lisan, wakil banyak. Lah yang bisa menjaga dari kemaksiatannya, aku jamin surga, katanya Rasulullah. Begitu juga dari kemaluan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis di riwayat Tirmidzi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah ditanya tentang banyaknya orang masuk surga itu karena apa? Su'ilah Rasulullah SAW an aktsari ma yadkhilun nas al jannah. Apa penyebab terbanyak orang masuk surga ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Lalu orang tersebut tanya, wa su'ila an aktsari ma yadkhilun nas annar. Penyebab terbanyak orang masuk neraka apa ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, al-famu wal farj. Mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Karena itu orang yang menjaga ini, yang menjaga anggota badannya, dijaga oleh Allah. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah. Maksudnya apa? Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Yahfadka, Allah akan menjagamu. Allah akan melindungimu. Ketika kita jaga anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, kita lakukan dengan anggota badan ini hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, Allah akan menjaga anggota badan kita. Mata ini umumnya kalau sudah bertambah usia, tambah padang apa tambah burem? Kaki kita ini kalau tambah usia, tambah kuat apa tambah lemes? Menurun. Kita ngomong wajar manusia tambah tua itu tambah lemah. Karena makanan ini, karena makanan itu dan lain sebagainya. Sebetulnya utamanya itu dari kemaksiatan. Baru faktor lain nanti. Pertama itu dari kemaksiatan dulu. Pengarang Fathul Gharib atau pengarang At-Taqrib, yaitu Syekh Abi Syuja, Qadhi Abi Syuja, pengarang kitab fikih, usianya itu 160 tahun. Ini dari umatnya Nabi Muhammad. Itu kalau dihitung-hitung berarti bonusnya 100. Kalau misalnya dibuat 60 tahun. Karena umatnya Nabi Muhammad itu kan antara 60 70. Anggapan sudah 90 bonusnya, 90 tahun bonusnya, nggak nanggung. Jangan kagum dengan panjangnya usianya 160 tahun. Hebatnya dalam 160 tahun ini
tidak ada yang kurang sedikit pun dari anggota badannya. Matanya tetap tidak berubah, masih terang, masih bisa melihat dengan jelas. Pendengarannya tidak terganggu, masih bisa mendengar dengan jelas. Orang kalau semakin tua pendengarannya sudah apa? Nah, di dalam ini ngebas tok. Jadi omongan orang kadang nggak jelas. Kekuatan berkurang. Ini enggak. 160 tahun kekuatannya tetap. Pandangannya tetap, pendengarannya tetap. Nah, kalau kita nemu orang seperti itu pasti kan kepingin tahu resepnya apa. Ditanya, faqila lahu fi dzalik. Ditanya beliau, kok bisa? Dalam usia seperti ini nggak membutuhkan kaca pembesar untuk membaca Al-Quran, untuk menelaah kitab, untuk berjalan tidak membutuhkan kursi roda atau orang yang menuntunnya. Seperti biasa, bangun, jalan, nggak ada. Lalu beliau menjawab, ma asaitullaha bi'udwin minha. Aku tidak pernah gunakan satu pun anggota badan ini dari kemaksiatan kepada Allah. Jadi benar-benar dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga, lisannya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga, perutnya dijaga, kemaluannya dijaga. Akhirnya apa? Allah jaga anggota badannya tadi itu, diamankan oleh Allah dari penyakit-penyakitnya, dari hal-hal yang merusaknya. Falamma hafidtuha fis sighar an ma'asillah hafidhahallah fil kibar. Nah, ketika aku jaga anggota badan ini dari sejak kecil sehingga di usia tua ini Allah jaga anggota badan itu untukku, dilindungi. Nah, kita kan pakai kacamata, kenapa? Apalagi sekarang anak masih usia 4 tahun, 5 tahun atau 10 tahun sudah pakai kacamata, kenapa? Apa yang dilihat? Al-Quran. Apa yang dilihat? Hadisnya Nabi. Atau yang dilihat HP, yang dilihat TV. Nanti diajak kemana? Kolam renang. Apa yang dilihat? Senengannya upin-upin, paha, dan yang lain sebagainya. Loh, itu yang dipertontonkan, yang dilihat. Loh, terus nggak pakai kacamata. Akhirnya usia sekian, wah kacamatanya tambah tebel. Yang ini dan itu, nanti yang ini yang itu. Loh, kenapa tidak menjaga? Karena itu diperintahkan di sini kita menjaga anggota badan kita kalau ingin anggota badan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus lindungi. Toh kembalinya ke kita. Kembalinya bagusnya, baiknya, manfaatnya untuk kita. Tapi kalau kita tidak menjaganya, maka anggota badan ini yang akan menarik kita, menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjaga setiap anggota badan kita dari kemaksiatan-kemaksiatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk melawan nafsu yang mendorong anggota badan kita atau yang merusak anggota badan kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita dapat menggunakan setiap anggota badan untuk perbuatan-perbuatan yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.